Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan berbincang atau sharing bersama salah satu siswa SMA IT Nurul Ilmi Jambi yang telah kita undang di sini. Ini sebenarnya adalah petinggi di SMA Nurul Ilmi ya. Di SMA-nya ya. Mungkin perkenalan dulu siapa nih? Namanya siapa? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Afansuri. Oke. Dari kelas 11 MIPA 1. Kelas 11 MIPA 1. Ya, kemudian beliau ini juga memiliki jabatan ya sebagai apa di SMA Nurul Ilmi itu? Alhamdulillah, terhitung mulai dari bulan Desember 2020 Ya. sampai nanti bulan Desember 2021 diamanahkan oleh sekolah, khususnya teman-teman yang lain untuk memimpin organisasi OSIS. Oke, OSIS ya. Iya. Kemudian kalau di Nurul Ilmi namanya bukan OSIS ya? Bukan, jadi kalau Nurul Ilmi itu namanya tuh Badan Eksekutif Siswa. Badan Eksekutif Siswa, iya. Mirip kalau di kampus kan ada namanya Badan Eksekutif Mahasiswa atau iya. BEM. Nah, kalau di SMA itu Nurul Ilmi ada namanya BES, ya. Badan Eksekutif Siswa. Oke, tapi sama dengan OSIS kalau di sekolah lain ya? Sama. Oke, Cuma baik. perbedaan dengan nomenklatur ya, Ustaz. Nah, berarti kalau nama anggotanya berarti bukan lagi seksi bidang gitu kan, biasa OSIS gitu ya, seksi bidang ya. Kalau di BES apa? Jadi kalau di BES ini misalnya kayak bidang 1 itu namanya diganti, kalau biasa di sekolah lain tuh kepala seksi bidang, kalau di BES Nurul Ilmi namanya menteri. Wah, udah jadi Pak Menteri ya. Udah mirip-mirip seperti BEM. Oh iya, betul. Jadi nanti pas ketika kuliah emang udah terbiasa dengan kalimat benar, itu ya. Oke, misalnya apa saja menteri-menterinya itu? Ingat nggak? Kalau di kabinet kami itu ada 8 menteri. Yang pertama Menteri Riset Teknologi, Menristek ya, oke. Yang kedua Menteri PSDM, Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yang ketiga Menteri Sekretaris Kabinet, Mensesnek. Terus yang keempat Menteri Agama. Yang kelima Menteri Komunikasi Informasi. Menkominfo. Wah. Yang keenam ada Menteri Sosial Budaya. Yang ketujuh ada Menteri Kesehatan dan Lingkungan Hidup, Menkes LH. Ya, dan yang terakhir ada Menteri Kedisiplinan dan Keamanan. Menteri Keamanan ya, Menteri Pertahanan ya. Menteri Keamanan. Oke, jadi luar biasa ya. Jadi memang udah kayak negara betul ya. Secara tidak langsung bisa disebut seperti itu. Miniatur negara ya. Iya, dan sekarang kita sudah bersama Pak Presidennya ini. Karena emang juga pemilunya memang pakai KPU gitu ya. Benar, Ustaz. Jadi kemarin itu karena kan dalam situasi pandemi, jadi votingnya itu melalui online. Iya, Google Form ya. Iya, Google Form. Oke, baik. Jadi juga pakai kampanye gitu ya. Pakai. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam lah tentang BES ini untuk mungkin di pertemuan berikutnya ya. Karena beliau ini presiden, mungkin kita akan sering ngundang kayaknya ya. Jadi siap-siap ya. Oke, nah dan Lutfi ini adalah memang siswa Siswa abadi lah di Nurul Ilmi. dari SD ya. Dari SD kelas 1. Iya, dari SD 1. Kan TK waktu itu belum ada ya. Belum TK Nurul Ilmi belum ada. Berarti dari SD, SMP dan SMA Nurul Ilmi ya, luar biasa. Nah, memang sebenarnya apa yang Lutfi dapatkan di Nurul Ilmi? Kalau misalnya kan perbedaannya dengan sekolah yang lain. Oke. Menurut kami sendiri itu terdapat dalam segi keagamaannya, Ustaz. Oke, keagamaannya. Kalau di Nurul Ilmi ini ada kalau setiap pagi itu ada namanya majelis pagi. Oke, majelis pagi. Apa saja isi majelis pagi itu? Nah, dalam majelis pagi itu kami pertama itu sholat duha. Oke, sholat duha. Kedua itu almat surat pagi. Oke, zikir pagi. Terus yang ketiga ada tausiah dari guru. Oke. Dan itu rutin setiap hari ya? Setiap hari, Ustaz. Oke. Terus apa lagi? Terus yang kedua itu kalau menurut kami pribadi dari segi guru-gurunya, Ustaz. Oke, guru-gurunya gimana guru-gurunya biasanya? Nih seperti Ustadz Basril kan. Oh, tapi sekarang nggak ada lagi ngajar Lutfi ya? Enggak. Karena udah diamanahkan di studio jadi nggak ngajar lagi Lutfi nih. Nah, oke, apa tuh misalnya? Kalau guru-guru di Nurul Ilmi menurut kami pribadi itu gurunya itu seakan-akan tidak ada gap antara guru dan siswa. Tetapi
tentu masih memiliki adab dan etika. Oke, iya. Jadi lebih dekat gitu. Lebih dekat ya. Dekat. Kan kalau sekolah lain kan belum tentu seperti itu gurunya. Ada yang sedikit jarak atau bahkan ada yang berjarak. Jadi mungkin bisa sharing gitu ya. Nah, benar. Jadi insya Allah, apalagi di Indonesia kan mayoritas kan gurunya muda ya. Benar, apalagi SMA. Wow, apalagi SMA dari Capseknya ya sampai guru-gurunya itu muda semua, bahkan banyak yang jomblo juga ya. Oke, itu dari segi gurunya. Ada lagi nggak? Dari segi hafalan, Zat. Hafalan Quran. Hafalan Quran. Lutfi udah berapa hafalannya? Alhamdulillah kami kemarin baru menyelesaikan juz 28. Oke, berarti sudah wisuda juz berapa saja? Juz 30 dan juz 29. Oke, juz 30 29 sudah selesai wisuda. Dan sekarang mau juz 28 lagi gitu ya? Insyaallah, Zat. Sudah selesai hafalannya? Sudah. Tinggal wisuda ya? Tinggal wisuda, tapi sepertinya kami ingin lanjut juz 27 dulu. Oke. Jadi insyaallah tahun depan langsung gabung 27 dan 28. Wisudanya mau langsung 27 28 ya, luar biasa. Insyaallah. Oke, baik. Ada lagi? Banyak sih, Zat. Banyak ya. Segi lingkungan juga menurut kami itu berbeda. Lingkungannya seperti apa itu? Kalau menurut kami pribadi kan manusia itu ketika mengunjungi sebuah lingkungan baru, dia itu otomatis akan merasakan aura-auranya, Zat. Oke, auranya. Cakra ya kalau kata Naruto itu. Kalau menurut kami di Nurul Ilmi itu auranya itu lebih terasa lebih positif. Bukan berarti sekolah lain itu tidak positif, bukan. Tapi menurut kami pribadi di Nurul Ilmi itu lebih terasa lebih positif. Misalnya kalau lagi belajar kan, kita izin keluar, misalnya mau ke ruang kepala sekolah atau ke ruang guru. Itu sering dengar karena mungkin yang lain tuh lagi belajar tahfiz, itu enak aja dengar orang ngaji, orang hafal. Iya. Dan itu biasa ya, kalau seandainya kita lagi nunggu guru tiba-tiba ada siswa yang ngaji itu biasa mungkin. Biasa, ya. Enggak diejek ya. Enggak. Malah itu sebuah dalam tanda kutip itu kesadaran diri masing-masing. Oh, iya. Dan itu memang sulit ditemukan ya. Kalau memang lingkungan sekolah seperti itu. Benar, Zat. Dan juga kan kalau dengan zaman sekarang sebuah kebiasaan kayak gitu kan sebuah kebiasaan yang langka sebenarnya. Oh, betul. Langka betul. Karena di tengah-tengah masa digitalisasi ini kan perilakunya itu lebih condong ke teknologi seperti misalnya kalau guru tidak ada, main HP, main game dan sebagainya. Oke, tapi memang tadi ya langka. Jadi ketika kita merasakan nuansa di Nurul Ilmi jadinya, kok beda gitu kan? Oke, ada rasa tersendiri ya. Oke, tadi dia sempat ngomong sih tentang digitalisasi. Nah, jadi sekarang kita akan dalami nih tentang kepemudaan karena si Lutfi kan masih muda ini kan. Maka kita mungkin mau bertanya deh. Menurut Lutfi apa sih tantangan pemuda yang masa lalu, sekarang dan masa yang akan mendatang? Apa saja? Iya, jadi menurut kami pribadi nih, dengan berdasarkan beberapa data-data atau informasi yang kami baca, yang pertama itu tantangan pemuda pada masa dahulu. Jadi tantangan pemuda pada masa dahulu itu dibagi dua, Sat. Yang pertama itu masa sebelum kemerdekaan atau masa penjajahan. Yang kedua itu masa pasca kemerdekaan. Nah, kita masuk yang pertama nih, tentang tantangan pemuda pada masa sebelum kemerdekaan atau masa penjajahan. Nah, dari informasi yang Anda dapat, data yang Anda baca, atau dari yang Anda dengar, nah, tantangan utama atau tantangan terbesar pemuda pada saat zaman sebelum kemerdekaan itu adalah rasa nasionalisme dan persatuan, Zat. Seperti yang kita ketahui kan, sebelum tahun 1928 bertepatan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 itu kan terjadinya Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Ya. Kan sebelum adanya Sumpah Pemuda itu sebenarnya pemuda Indonesia ini berjuangnya itu masih sendiri bersifat gitu ya? Kewilayahan. Oh gitu ya, bukan atas nama nasional ya, negara ya. Jadi alhamdulillah pada saat itu peristiwa Sumpah Pemuda yang bertepat pada tanggal 28 Oktober 1928 itu semua pemuda di Indonesia ini berkumpul dan mereka bersumpah bahwa berbahasa satu, bertanah air satu, dan bertumpah darah satu, yaitu Indonesia. Nah,
Itu tantangan di awal dulu ya. Di awal sebelum kemerdekaan. Nah, pasca kemerdekaan ini sebenarnya tuh lebih rumit lagi, Sat. Karena kan istilahnya tuh namanya bangsa baru, ibarat anak baru lahir kan masih banyak kekurangan. Betul. Nah, jadi dari yang Anda baca juga, Sat, awal-awal kemerdekaan ini penuh dengan gejolak politik. Apalagi kan mungkin Ustadz juga tahu salah satu aktivis yang terkenal, Sohogi. Sohogi, oke. Nah, mungkin karena Ustadz dulu mahasiswa pasti udah mengenal kan. Ya, Sohogi. Nah, jadi pada saat zaman-zaman peralihan itu gejolak dari rakyat, dari pemuda khususnya mahasiswa itu mulai bangkit. Karena mungkin mereka pada saat itu melihat ada yang tidak benar dengan pemerintahan dan lainnya. Nah, kesimpulan dari yang Anda baca, Ustadz, tantangan pada saat pasca kemerdekaan ini bagaimana rasa yang awalnya itu sudah bersatu dan secara tidak langsung memecah. Nah, ini bagaimana caranya menyatukan lagi, Sat? Oh gitu, iya. Pemersatunya lagi ya. Iya, Sat. Jadi kan pada sebelum kemerdekaan ini pemuda ini udah bersatu. Iya. Pasca kemerdekaan ini ya mungkin ada yang larinya ke kiri, ke kanan, dan juga kan terpecah nih, Sat, secara tidak langsung. Nah, tantangannya itu bagaimana menyatukan kembali. Oke. Kan seperti yang kita ketahui kan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada rentang tahun 1945 sampai tahun 1998 sebelum reformasi. Ya. Nah, mungkin itu tantangan pada saat pasca kemerdekaan itu bagaimana mempersatukan kembali yang sudah terpecah tadi, Sat. Oke. Baik. Nah, sekarang mungkin pasca dari reformasi tadi ya, tahun 1998 itu mungkin sudah mulai membaik. Ada perubahan, membaik. Oke. Berarti kita sudah masuk masa sekarang nih. Nah, jadi masa sekarang kira-kira apa tantangannya? Kalau masa sekarang sih menurut kami itu bagaimana pemuda ini peka atau paham atau sadar dengan teknologi, Sat. Dengan teknologi, oke. Karena berkat pandemi ini kan digitalisasi itu lebih cepat. Oh iya. Semula yang diprediksi tahun 2030, tahun 2035 itu digitalisasi baru masuk dalam metode kehidupan manusia seperti pembelajaran khususnya. Ini lebih cepat 10 tahun sampai 15 tahun dari tahun 2020. Betul. Menurut kami pribadi tantangan yang terbesar itu bagaimana kita menguasai teknologi, Sat. Oke. Karena apa-apa sekarang kan berbasis digital. Bahkan cenderung lebih digitalisasi sekolah daripada digitalisasi bersosialisasi. Oh gitu ya. Dan memang guru pun juga terpaksa bisa menguasai Zoom itu kan. Selama ini kan nggak pernah pakai itu kan. Bahkan kan sebenarnya kan Zoom itu kan bukan aplikasi baru, Sat. Betul. Hanya saja munculnya pas pandemi dan tuh booming. Dan juga muncul seperti Google Meet, Microsoft Teams dan lain sebagainya. Oke, berarti tantangannya bagaimana kalau seandainya pemuda tidak menguasai digital? Itu akan dalam tanda kutip tersingkirkan atau termakan oleh peralihan zaman, Sat. Karena basisnya sekarang kan teknologi digital gitu kan. Nah, kalau menurut teknologi apa yang mesti kita kuasai itu? Kalau menurut kami pribadi, Sat, seminimalnya kita paham paham tentang dasar-dasar IT, Sat. Oke. Atau seenggaknya ya minimal kita tuh paham tentang Microsoft Office udah alhamdulillah ya, betul. Jadi kalau dulu waktu sekolah itu materi TIK-nya itu emang cara mengetik. Jadi emang kita cara ngetik itu mengenal keyboard. Jadi sekarang nggak ini lagi ya. Nggak relevan lagi. Mungkin karena itu tadi digitalisasi lebih cepat, jadi pemuda pada saat ini tuh dituntut lebih menguasai teknologi yang cepat. Oke, ya. Dan otomatis kalau sekarang saja para generasi ini harus teknologi, kira-kira masa depan apalagi tantangannya itu? Nah, kan tadi masa ini teknologi. Masa depan itu menurut prediksi para ahli itu yang menguasai dunia itu adalah orang-orang yang menguasai STEM. Oke. STEM. STEM. Apa itu? Nah, STEM itu singkatan dari scientific, teknologi, engineering dan mathematics. Jadi sains sederhana itu yang sains. Seperti fisika, kimia, biologi, matematika, IT dan sebagainya. Pokoknya berhubungan dengan sains itu kan? Iya, baik. Benar. Kemudian kalau teknologi juga tadi ya?
Iya. Teknologi sudah sempat dibahas lagi tadi. Mungkin ada lagi teknologi yang kira-kira bakal baru. Mungkin ada sih paling yang teknologi yang mengatasi climate change atau perubahan iklim. Oh, oke. Itu pasti ntar masa depan ada yang menemukan. Kalau sekarang kan yang kita ketahui itu Tesla dari Elon Musk. Luar biasa itu. Kendaraan listrik bisa autopilot ya. Luar biasa nih. Berarti bisa jadi ke depan itu bakal robot ya. Robot bisa mungkin. Iya, akan tapi peran robot itu tidak bisa menggantikan peran manusia sepenuhnya. Betul. Meskipun canggih ya. Kan tidak mungkin ada dokter yang lagi operasi digantikan oleh robot. Iya, betul. Karena sifat manusia itu kan ada sifat nurani ya, Sat. Nah, itu yang mungkin nggak dimiliki oleh robot ya. Iya, Sat. Oke. Kemudian engineering itu seperti yang tadi, Sat, seperti yang mencakup tentang robotik. Otomatisasi itu masuk ke engineering. Dari yang Anda baca, Sat, para ahli sekarang ini di dunia ini lagi berusaha bagaimana caranya mengidentifikasi genom atau genetika. Memodifikasi genetika. Jadi kemarin Ana baru nonton podcastnya Gita Wirjawan yang nama podcastnya itu Endgame. Dalam salah satu episode terbarunya ini dengan pendiri institut, Ana lupa, nanti Ana cek lagi. Dia itu membahas seputar genom atau genetika. Jadi bagaimana caranya di masa depan itu kita itu tidak perlu lagi belajar keras, belajar yang butuh waktu yang panjang, tapi dengan penelitian manusia kita bisa sedikit merekayasa genetika kita. Jadi luar biasa. Di masa depan kemungkinan banyak orang yang IQ-nya 150, 200 bahkan 300. Luar biasa. Karena Enggak perlu belajar lama-lama ya. Enggak, paling ya nunggunya 1 sampai 2 bulan, Sat. Iya, nunggu genomnya beradaptasi. Selain itu juga, Sat, menurut kami pribadi kan dari masa sekarang, Sat, sedikit kembali lagi, kan teknologi kan dikuasai oleh manusia. Tentunya kita ini juga harus menguasai, sebelum kita menguasai sesuatu yang di luar diri kita harus menguasai diri kita dulu nih, Sat. Nah, maksudnya gimana itu? Karakter, Sat. Oke. Nah, jadi sejalannya dengan perkembangan teknologi, perkembangan digitalisasi dan perubahan zaman, kita harus juga menguasai yang namanya karakter. Seperti yang kita ketahui, masa sekarang aja banyak karakter anak muda terutama yang tidak positif. Betul. Kebiasaan positif mereka mungkin sedikit ya. Lebih banyak negatifnya. Mungkin kalau kita ketik di Google kan, pemuda, barangkali mungkin berita-berita yang tidak bagus yang malah keluar itu kan. Seperti pemuda clubbing, narkoba, tawuran. Berarti itu salah satu jadi itu tantangan di masa sekarang dan akan masa mendatang pun itu ya, karakter ya. Karena balik lagi, Sat. Kita tidak bisa menguasai sesuatu tanpa kita menguasai diri kita sendiri dulu. Baik. Karena kan ada pepatah mengatakan adab tanpa ilmu itu bodoh, tapi ilmu tanpa adab itu jauh lebih bodoh. Maksudnya kita itu harus beriringan. Kita menguasai ilmu yang tinggi dan juga adab kita harus beriringan. Adab kita juga harus kuat, karakter kita harus kuat. Iya. Makanya sekarang trennya emang banyak yang menyekolahkan anaknya kalau itu ke sekolah Islam terpadu atau ke pondok pesantren itu dalam rangka itu ya. Dalam rangka menyelamatkan karakter anak itu. Karena balik lagi, perubahan zaman ini kan tidak ada yang bisa memprediksi. Iya, betul. Mungkin anak ini pada saat sekarang baik, kita tidak tahu dalam 10 tahun ke depan anak ini masih positif atau enggak. Karena setiap manusia itu kan berubah. Iya. Apabila karakternya kuat, insya Allah dia tetap positif sampai akhir hayat. Tapi kan kalau manusianya karakternya itu lemah, kan belum tentu, Ustaz. Iya, betul. Bisa di tengah jalan berbelok atau gimana gitu. Mungkin malah meskipun dia nanti menguasai STEM tadi ya, kalau karakternya nggak bagus mungkin nggak dilirik gitu ya. Enggak, Ustaz. Karena kan udah banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi kan. Seperti yang terakhir yang kami baca itu di Google kan mengeluarkan atau istilah itu memecat salah satu pegawainya karena tidak sopan.
Nah, cuman mengatakan betul. Tidak setuju kepada bosnya langsung dipecat, Sat. Padahal mungkin dia punya kemampuan yang benar, kemampuan yang lebih daripada yang lain, tapi karena itu tadi tidak sopan atau adabnya kurang, karakternya lemah, maka langsung dikeluarkan. Oke, berarti lagi-lagi emang terpenting memang yang tantangan terbesarnya memang STEM ya. Tantangan terbesarnya memang STEM, tapi utamanya itu akhlak. Akhlak, betul, karakter dan sebagainya. Baik. Nah, jadi luar biasa nih presiden kita ya. Pembahasannya tuh udah mendunia betul ya, sangat global sekali. Masih kurang, Ustaz. Ya, jadi emang gitu ya, kalau pengen mana tahu siswa SMA 05 ada kelas adik-adik bawahnya pengen jadi presiden ke depannya kan mungkin harus siap-siap dalam ya kemampuan public speakingnya harus bisa ya. Benar. Nah, gitu. Dan juga kalau mungkin mau jago public speaking bisa belajar dengan Ustaz Wasil kan? Karena sudah teruji, jam terbang tinggi. Kita sama-sama belajar. Tapi kalau di Nurul insya Allah kita akan diberikan kayak PD gitu ya, diberikan PD. Kalau salah pun nggak terlalu masalah, Dan kan ada kelas public speaking. Oh, ada kelas public speaking juga. Mungkin bisa nanti ada program dari BEST juga ya. Insya Allah. Oke, baik. Nah, sekarang kita mau nanya lagi nih. Kalau menurut Lutfi nih, siswa sekarang ini apakah bagusnya itu seperti apa sih ketika dia di sekolah? Apakah mesti fokus belajar atau bagaimana? Oh, kalau menurut anak saya sekarang nih siswa maupun mahasiswa terutama kayak mahasiswa, menurut anak itu kalau di sekolah siswa nih tidak hanya mementingkan belajar saja, tapi juga harus mengasah soft skill. Soft skill, baik. Karena kan ya orang pintar itu banyak, tapi orang yang mempunyai skill kayak leadership, itu kan tidak banyak. Seperti yang kita tahu, kalau kita ingin menjadi orang besar, kita pertama harus leadershipnya harus kuat. Leadership. Dan intelektualnya juga harus kuat. Intelektual itu kan kecerdasan intelektual itu kan tidak serta-merta kepada matematika, fisika, kimia, biologi, tapi kan juga ada pengetahuan yang lain, Jadi menurut kami siswa sekarang ini lebih baik itu dipecah dua, Fokus belajar jalan, hard organisasi skill. Jalan. Baik. Kalau belajar tadi mungkin hard skill ya. Benar. Kalau leadership tadi atau organisasi soft tadi skill. Adalah soft skillnya, ya kan? Mungkin kenapa nyebutnya leadership? Mungkin kalau leadership itu emang sudah kompleks ya, skill dalam leadership itu. Kalau menurut kami pribadi dan beberapa bacaan yang kami baca itu, karena seorang yang sudah mempunyai sifat leadershipnya yang kuat, itu insya Allah sifat soft skill yang lain itu menunjang ikut. Iya. Misalnya kalau dia udah diamanahkan jadi leadership, mungkin public speakingnya mungkin udah bagus itu kan. Ya benar. Apalagi itu negosiasi bagus. Skill apa lagi tuh biasanya kalau di leadership itu? Seperti skill mengambil keputusan. Betul, problem solving ya. Benar. Ya, jadi emang skill leadership ya. Mungkin nanti bisa dibahas lagi leadership tuh gimana saja, apa saja sih skill-skill yang mesti kita kuasai. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwasanya kalau kita ingin luar biasa lah di belajar di sekolah itu, jangan hanya fokusnya di sekolah, belajar ya. Akademik, iya, tapi juga non akademik juga bagus. Berimbang. Tapi emang kadang tuh ada juga yang dia tuh nggak bisa mengimbangi gitu. Nah, itu gimana itu? Karena kan kalau mungkin ya tren anak sekarang nih dalam tanda kutip tuh anak ambis apa itu? Ambisius. Jadi mungkin ada siswa yang ambisius ke akademik ya. Dan itu tidak salah. Iya, betul. Dan mungkin ada siswa yang ambisiusnya ke non akademik dan itu kan tidak salah. Karena kan pada ujung-ujungnya kan apa yang kita pelajari sekarang ini kan sebagai dasar. Betul. Kalau ibaratkan kita ini masa depan kita ini sebuah pohon, yang kita pelajari pada saat TK, SD, SMP, dan SMA itu sebagai pupuknya, Jadi untuk memperkuat sebuah tanaman ini, sebuah pohon ini. Jadi menurut kami ambisius itu tidak salah, akan tetapi ada lebih baiknya kita menyeimbangkan antara non akademik dan akademik. Baik. Berarti siswa sebaiknya sebenarnya nggak masalah tadi dibilang ya, nggak masalah kalau mau fokus ya nggak masalah. Tapi akan memiliki nilai plus kalau akademik dan non akademiknya itu berimbang. Dan seandainya dibilang wah kami nggak bisa nih bagi waktu. Sebenarnya bagi waktu itu termasuk skill leadership ya. Termasuk manajemen waktu ya. Dan juga sebenarnya itu
bukan tidak bisa membagi waktu, akan tetapi malas membagi waktu. Malas bagi waktu, nggak mungkin bukan nggak bisa apa ya? Bukannya nggak bisa, mungkin malas saja ya kan? Ya oke. Kan kalau ada pepatah yang mengatakan jangan menunggu waktu luang, tapi membuat waktu luang. Oke, luangkan waktu, jangan menunggu waktu luang. Baik, luar biasa nih. Jadi begitu sih solusi bagi yang mungkin yang masih agak ragu ikut organisasi gitu kan. Nah, jadi itu disitulah kita belajar ya. Disitulah kita belajar bisa mengatur banyak hal. Dan itu kan skill leadership tadi gitu. Benar, seperti kita dalam sebuah organisasi tentunya kita ada mempunyai rutinitas rapat. Nah, itu kita melatih diri kita untuk mengambil sebuah keputusan. Betul. Terkadang dalam sebuah rapat ini kan pendapat A, B, dan C itu kan tidak sama. Iya, betul, berbeda. Sama. Nah, itulah tugasnya pemimpin, bagaimana kita mengambil satu pendapat yang berasa adil ke semuanya, Ustaz. Jadi betul. Tidak ada yang menganggap bahwa pendapat saya tidak diterima karena ini, pendapat saya tidak diterima karena ini. Enggak. Tapi itu tadi yang namanya problem solving atau penyelesaian masalah. Harus berani dan secara tidak langsung harus nekat. Iya, kalau seandainya siswa nggak punya skill seperti itu, mungkin dia cuma ngikut aja itu biasa-biasa tuh. Iya, sebenarnya. Iya. Oke, baik. Jadi itu ya tips untuk menjadi siswa yang mungkin berbeda lah dibandingkan dengan siswa-siswa yang udah biasa tuh udah banyak. Ya. Banyak. Tinggal kita bagaimana menjadi siswa yang mungkin lebih beda dibandingkan teman yang lain. Memiliki nilai plus. Nah, nilai plus itu yang mungkin kita sedang kejar saat ini. Baik, mungkin tips belajarnya. Jadi Lutfi ini teman-teman semua, dia dari SMP sampai SMA ini dapat ranking 1 terus ini. Nah, ya. Dan itu gimana tuh? Tips belajarnya itu. Tentunya kan semua orang itu memiliki cara belajar. Sistem belajar yang berbeda. Nah, tapi kalau cara belajar kami sendiri itu sedikit unik, Ustaz. Gimana tuh? Ini kalau kami rajin, misalnya ujian 2 minggu yang akan datang. Mulai sekarang kami udah mempersiapkan nih, Ustaz. Sedikit-sedikit. Betul. Kalau memang lagi malas, paling 2 hari atau 3 hari sebelum ujian baru belajar. Dan juga cara belajar kami, Ustaz, kami pada saat sebelum ujian pun, misalnya pertemuan pertama, awal sekolah, misalnya catatan langsung kami catat. Oke. Ya, karena kan ada yang mengatakan ikatlah ilmu dengan tulisan. Betul. Nah, jadi secara tidak langsung, ini menurut kami pribadi, ketika kami mencatat itu otomatis otak langsung merekam. Sambil mikir juga jadi kan? Betul. Jadi kalau juga saat lagi belajar, misalnya ada catatan A, ini mau anak pelajarin lagi, itu anak catat ulang dulu, baru anak buatkan contoh. Seperti fisika, teorinya anak catat dulu. Baru nanti udah anak buat contoh soal, baru kerjakan. Masalah ada yang salah dalam rumus atau apa itu kan bisa kita ulang lagi. Nah, itulah yang menurut kami secara tidak langsung melatih otak untuk memaksa untuk berpikir lebih keras. Mungkin juga teman-teman yang lain ada triknya juga kan, Zat. Tapi itu trik kami sendiri. Betul. Berarti pertama dari sisi persiapan ya, bisa bahkan jangan sistem kebus semalam itu SKS ya. Ya mungkin barangkali itu bisa menjadi pembeda lah bagi teman-teman yang mungkin pengennya dapat ranking, mungkin harus bisa persiapkan lebih matang persiapan. Kemudian di saat belajarnya nyatat ya. Benar. Terus ada lagi nggak yang lain? Paling itu sih, cuma 2 aja. Nah, satu lagi, Ustaz. Apa itu? Kuatin ibadah. Itu apa sih korelasinya? Gitu. Apa hubungannya? Menurut kami sendiri, Ustaz. Karena kami itu biasanya itu terbiasa dari SD bahkan belajar itu setelah sholat. Gitu. Setelah sholat. Tenangin dulu ya. Iya, tenangin dulu hatinya, oke. Setelah sholat zuhur kami belajar. Setelah sholat asar kami belajar. Setelah sholat maghrib kami istirahat, ngaji, dan ngulang hafalan. Setelah isya ngulang sedikit, baca-baca catatan, dan tidurnya sedikit lebih cepat. Agar nanti bangunnya lebih cepat lagi. Betul. Jadi tidur cepat, bangun cepat. Jadi kami itu terbiasa bangunnya itu jam 3. Bisa 3, jam setengah 4 tahajud dulu. Kalau emang lagi misalnya materi besok ujian berat, kami ulang dulu, Ustaz. Betul. Karena kan menurut penelitian waktu paling bagus belajar itu waktu subuh, sebelum dan sesudah subuh, dan waktu setelah asar. Dan juga menurut kami pribadi dan dari studi yang kami baca, waktu efektif belajar itu maksimal itu 1 jam.
kalau lebih dari itu mungkin nggak fokus lagi ya. Nggak fokus. Jadi kami misalnya habis zuhur jam 1 kami mulai belajar jam 2. Udah selesai jam 2 ya udah, kalau misalnya materi mau selesai kami lanjut lagi nanti habis asar. Betul. Karena kan sesuatu yang misalnya kita paksakan kalau ujung-ujung masuk juga, enggak guna, Ustaz. Betul. Jadi spam jadi kan. Benar. Mending kita refresh dulu. Benar, Ustaz. Oke, baik. Mungkin terakhir deh, mungkin ada closing statement lah dari Lutfi tentang bagaimana sih bagusnya seorang pemuda ya untuk kedepannya, apa nih sarannya untuk teman-teman yang lain. Mungkin untuk adik-adik tingkat yang bawah itu kan yang ada SMP, apa nih closing statementnya? Mungkin menurut kami ini lebih ke pesan untuk diri kami sendiri ya. Oke. Karena kan balik lagi kami juga masih muda, juga masih ilmunya ini masih kurang, masih jauh. Menurut kami pribadi pesan untuk diri kami, perbanyak baca buku, perbanyak baca berita, informasi, dan perbanyak berdiskusi. Karena kita juga kita banyak baca buku, banyak baca berita, banyak baca informasi. Apabila kita tidak mendengar informasi atau berita atau pendapat orang lain kan sama saja kurang berguna saja. Kudet. Kurang update. Oke, berarti intinya kita harus perbanyak wawasan lah ya. Benar, Ustaz. Karena wawasan kalau ditingkatkan dan juga perbaiki karakter ya. Oke. Dan senior Ustaz tuh pernah ngomong seperti ini, namanya Albert Einstein. Misalkan dari guru fisika nih kan, jadi Ustaz tuh senior Ustaz, dia bilang ilmu tanpa agama itu buta. Sedangkan agama tanpa ilmu tuh pincang. Nah, jadi kayak orang kalau jalan-jalan dia nggak pincang tapi jalan tapi buta. Berarti dia kayak orang dia punya ilmu banyak tapi agamanya nggak ada. Ibaratkan jalan tanpa arah. Iya, jalan tanpa arah karena dia nggak punya agama. Nah, tapi kalau dia cuma fokus ke agama aja, tanpa punya ilmu. Iya, tanpa ilmu dia pincang. Ke jalan finishnya tuh mungkin lama itu. Iya. Jadi seperti itulah kira-kira ya. Kalau kita memiliki wawasan yang luas dan juga betul kata Lutfi tadi, inginnya pertama wawasan, yang kedua lah karakter ya. Baik, mungkin itu saja ya Lutfi ya. Luar biasa diskusi kita pada hari ini, mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sekarang siswa di SMP, SD atau SMA ataupun mahasiswa yang bisa menjadi dapat inspirasi lah dari pertemuan kita pada hari ini. Amin. Baik, mungkin sesaat lagi nanti akan diundang lagi karena emang presiden yang jadi memang beda ya. Dan juga nanti menteri-menteri biasanya juga kita sering undang di sini, nggak apa-apa kan, biar lebih terbiasa public speaking kan. Nah, atau mungkin nanti dibikin aja programnya, mungkin boleh podcast bersama kalau Bes kemarin kan. Itu kan udah ada yang perempuan. Oh ya, yang perempuan tuh ya, siapa tuh menteri Akilah, juga ya? Ya, Akilah dan Naila. Itu kalau Akilah itu menteri riset teknologi. Oke. Menristek. Naila itu Menteri Pengembangan Sumber Daya Manusia SDM. Udah tinggal menteri yang lain kita tagih ya. Baik. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil istighfar. Astagfirullahalazim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuril TV.